Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Medium dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Ediono. Dan di video kali ini kita akan membahas balik lagi di seputar PPDB Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung kalibrasi nilai rapot dan mengetahui berapa sih poin kita kalau kita mengikuti jalur prestasi rapot. Ya, selama ini mungkin masih banyak yang belum membuat video ini, dan di sini saya buatkan untuk Excelnya secara otomatis, nanti bisa di-download di bagian deskripsi tentunya. Oke, nggak perlu lama-lama openingnya, langsung aja kita simak bagaimana sih cara menghitung nilai kalibrasi 5 semester untuk mengetahui berapa total poin kita. Langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenai bagaimana cara menghitungnya. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu, karena nanti ada dua kelompok mata pelajaran. Yang pertama 7 mata pelajaran yang ini, kemudian ada 10 mata pelajaran, berarti dari poin nomor 1 sampai nomor 7 ditambah muatan lokal, ditambah olahraga, ditambah prakarya. Nah, itu jadi 10 mata pelajaran. Kenapa? Karena nanti yang dihitung adalah 10 mata pelajaran untuk melihat nilai tertinggi dari kelasnya. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung poin tiap semester, kemudian nanti dirata-ratakan. Mungkin sebagian besar kalau melihat rumus ini karena nggak suka matematika jadinya sulit untuk menghitungnya, maka saya permudah, nanti saya buatkan Excelnya dan kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama kita harus tahu dulu S ini skor akhir untuk pemeringkatan, artinya poin kita yang kita dapat berapa. N adalah jumlah nilai 7 mata pelajaran yang tadi ya, yang ada di kelompok A ini nih, 7 mata pelajaran ini. Kemudian M-nya ini adalah jumlah nilai 10 mata pelajaran pada rapot yang tertinggi di kelas calon peserta pendidik. Misalkan waktu semester 1 anak kita masuk di kelas 7A. Nah, kita lihat tuh dari 30 anak, si ranking 1 total nilainya berapa. Nah, itu dimasukkan ke sini. Kemudian K adalah jumlah peserta didik di kelas calon pendaftar. Artinya sekarang kelas 9 nih, 9A misalkan, berapa total siswanya di kelas 9A. Kemudian yang R adalah ranking calon peserta didik, ranking yang pendaftarnya ya, si orang yang akan mendaftarnya rankingnya berapa dari semester 1 sampai semester 5. Dan perlu diingat, ini tidak dihitung oleh sekolah ya, dan ini nanti akan terhitung otomatis oleh sistem. Namun di video kali ini saya membuatkan supaya kita tahu nih, kalau seandainya kita lewat jalur rapot berapa poin yang kita dapat. Kemudian bandingkan kalau seandainya kita mau ikut jalur prestasi non-akademik kejuaraan, berapa poin juga yang akan kita dapat. Oke, lanjut di bagian sini ada sebenarnya, di bagian juknis ada contohnya bagaimana cara menghitungnya. Namun lagi-lagi pasti akan bingung bagaimana cara menghitungnya. Dan di sini juga sudah ada simulasinya untuk nilainya. Ada N, ada M, dan lain-lain. Kita langsung aja ke bagian Excel yang sudah saya buat. Di bagian sini saya sudah coba memasukkan nilai 5 semester untuk 7 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Misalkan di situ saya mendapatkan nilai bla 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 ya, sampai semuanya selama 5 semester. Kemudian ditotalin, N ini adalah totalnya. Nanti ini otomatis ya, sudah saya rumuskan, jadi nanti dapat total berapa ratus. Kemudian yang tadi M adalah jumlah ranking 1, jumlah nilai ranking 1 di kelas kita. Di kelas kita waktu kelas 7, waktu kelas 8, dan waktu kelas 9. Berapa totalnya? Tapi bukan total nilai dari 7 mapel ini.
10 mapel, makanya ada perbedaan, yang di sini 500-an, di sini 800-an. Kemudian K di sini adalah jumlah siswa di dalam kelas kita. Kelas berapa, Pak? Kelas 9. Sekarang kita masuk kelas 9A, jumlah siswanya 30, masukkan angkanya 30 semua. R ini adalah ranking peserta didik yang mendaftar, artinya ranking kita nih semester 1 kita dapat ranking berapa? Oh 18, 20, 11, 11, 8. Kemudian R-1 nya juga ini udah rumus, kalian tidak perlu dicoret-coret atau diganti. Di sini juga sudah rumus, ke sini juga sudah rumus, dan nanti akan dapat poin di sini. Nah, poin di bagian ini adalah skor per semester, kemudian nanti dirata-ratakan dapatnya seperti ini. Maka kita bisa melihat bahwa total poin rapot kita kalau kita masuk PPDB-nya melalui jalur rapot adalah 661,63. Nah, kita bisa meraba-raba nih berapa kesempatan kita untuk masuk ke sekolah tersebut dengan nilai yang kita punya. Nah, di sini kita akan coba. Saya buatkan Excel yang kedua untuk percobaan ya. Misalkan di sini saya masukkan semua nilainya biar enak. Misalkan semester 1 di sini nilainya 75. Misalkan semester 2 nilainya 80. Misalkan semester 3 nilainya 81, 82, 83. Misalkan ya. Kita drag saja. Nah, di sini kita langsung dapat total nilainya ya per semester. Lalu tadi M adalah jumlah nilai 10 mata pelajaran si peringkat 1 di kelas kita. Misalkan diisi di sini 800, 810, 820, 830, 840. Nah, kalau mau tahu ini tentunya harus nanyanya ke sekolah ya. Kalau kalian tidak nanya ke sekolah, tentunya M ini tidak akan didapat, atau bisa meraba-raba dengan cara seperti punya saya ini. Kemudian K ini tadi adalah jumlah kelas ya, jumlah siswa di dalam kelas kita. Misalkan ternyata kita kelasnya kelas kecil 25 ya, karena kita di kelas 9-nya misalkan kelas kecil 25. Kemudian ranking kita per semester, ranking kita berapa? Misalkan ranking 1, oh ini misalkan ranking 5, ranking 4, ranking 3, ranking 2, ranking 1, dan kita dapat di sini 678,82. Ini hasil akhirnya. Kalau tadi kita lihat di sini 661,63, 678. Bedanya sedikit. Artinya peringkat ini tidak terlalu berpengaruh besar. Bedanya 678 dengan 661 sekitar 10 poin ya. Lebih dari 10 poin. Artinya tetap aja kalau saya bilang tidak terlalu pengaruh poin itu. Artinya kita masih ada di angka 600. Insya Allah dengan nilai segini saja nih, kalau seandainya dapat rata-rata 80 aja, kita udah lebih dari 600 poinnya. Nah, seperti itulah bagaimana cara menghitung kalibrasi nilai rapot dan mengetahui berapa total poin kita. Untuk antisipasi kita kurang pede dengan jalur rapot, maka kita ikutnya jalur kejuaraan. Misalkan ternyata kejuaraan kita lebih banyak dan kalau ditotalin lebih dari 700, ya udah ikut kejuaraan aja, jangan ikut rapot ya. Tapi lagi-lagi harus dicek dengan teliti persyaratannya kalau kejuaraan, karena akan dicek lebih detail untuk yang kejuaraan, sertifikat, surat undangan mungkin, dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah untuk menghitung nilai kalibrasi rapot. Nanti akan saya upload, ada di link deskripsi untuk download Excelnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencapai cita-citanya dan menuju sekolah-sekolah terbaiknya. Dan perlu diingat kembali, sekolah di mana saja sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.